Baik, materi yang akan dibahas yang pertama adalah proyek dan strategi organisasi. Strategic management adalah keputusan-keputusan yang memungkinkan suatu organisasi mencapai tujuannya. Nah, strategic management sendiri terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama adalah mengembangkan pernyataan visi dan misi. Pernyataan visi dan misi ini menetapkan gambaran tentang apa yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Yang kedua, merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Perusahaan mengalokasikan waktu dan sumber daya yang signifikan untuk mengevaluasi peluang bisnis melalui pengembangan visi atau misi perusahaan, menilai kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal, lalu menetapkan tujuan jangka panjang, serta menghasilkan dan memilih berbagai alternatif strategi. Semua komponen ini kemudian berkaitan dengan tahap perumusan strategi. Yang ketiga adalah membuat keputusan lintas fungsi. Pengambilan keputusan lintas fungsi merupakan ciri penting dari manajemen proyek karena para ahli dari berbagai kelompok fungsional akan berkumpul menjadi satu tim dengan beragam kepribadian dan latar belakang. Lalu yang keempat adalah mencapai tujuan. Jadi, salah satu ciri utama manajemen proyek adalah kemampuannya memungkinkan perusahaan menjadi efektif di pasar eksternal sekaligus efisien secara internal dalam operasional. Artinya, manajemen proyek merupakan sarana yang baik untuk mengoptimalkan tujuan organisasi, baik yang berorientasi pada efisiensi produksi maupun efektivitas produk atau proses. Matriks SWOT merupakan cara yang berguna untuk melihat keterkaitan antara proyek dan pilihan strategis organisasi. SWOT mengacu pada tantangan yang dihadapi perusahaan baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Jadi dalam SWOT ini ada beberapa strategi. Yang pertama adalah strategi SO, di mana ini mengembangkan proyek yang memanfaatkan kekuatan untuk memaksimalkan peluang. Lalu ada strategi ST, mengembangkan proyek yang memanfaatkan kekuatan untuk meminimalkan ancaman. Lalu yang selanjutnya adalah strategi WO. Ini mengembangkan proyek yang meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Lalu yang terakhir adalah strategi WT. Ini mengembangkan proyek yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Baik, selanjutnya ada stakeholder management. Nah, stakeholder management ini adalah proses strategis untuk mengidentifikasi, menganalisis, melibatkan, dan juga mengendalikan hubungan dengan seluruh pihak yang memiliki kepentingan atau pengaruh terhadap proyek, dengan tujuan memastikan dukungan mereka serta meminimalkan konflik yang dapat menghambat pencapaian target proyek. Stakeholder management mencakup 4 tahap utama, yaitu identifikasi stakeholder, perencanaan keterlibatan, pengelolaan komunikasi dan ekspektasi, serta monitoring tingkat keterlibatan mereka sepanjang siklus proyek. Konsep ini menekankan bahwa keberhasilan proyek tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis seperti waktu dan biaya, tetapi sangat dipengaruhi oleh kemampuan project manager mengelola kepentingan, kekuasaan, persepsi, karena konflik, resistensi, atau kurangnya dukungan stakeholder yang sering menjadi penyebab utama kegagalan dalam proyek itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai forms of organizational structure atau bentuk-bentuk dari struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini penting bagi organisasi karena ini akan menentukan hubungan formal, pengelompokan departemen, serta sistem komunikasi yang akan dirancang di dalam organisasi. Nah, bentuk-bentuk organisasi ini sendiri terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama organisasi fungsional, di mana anggota ini dikelompokkan berdasarkan fungsi dan tugas mereka di dalam suatu organisasi seperti pemasaran atau operasi dan lain-lain. Kelebihannya ini tuh akan sangat efisien dan memudahkan pengembangan pengetahuan dan kemampuan dalam sesama departemen. Tetapi kekurangannya sering terjadi fenomena di mana departemen ini hanya fokus kepada urusannya sendiri atau satu bidang saja. Lalu bentuk yang kedua yaitu organisasi proyek, di mana struktur proyek ini dibuat dengan fokus sepenuhnya pada proyek yang akan dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Di mana kelebihannya ini, manajer proyek memiliki otoritas penuh atau delegasi otoritas, sehingga komunikasinya akan lebih efisien dan cepat, dan juga respon anggota terhadap perintah-perintah dari manajer akan efisien dan fleksibel.
Kekurangannya ini yaitu biaya operasional yang harus dikeluarkan untuk bentuk struktur proyek, organisasi proyek cenderung lebih tinggi karena adanya duplikasi sumber daya yang harus ditempatkan di dalam struktur proyek ini sendiri. Lalu yang ketiga yaitu struktur matriks, di mana ini adalah kombinasi dari fungsi proyek, dari struktur fungsional dan juga struktur proyek. Dan kelebihannya ini, struktur ini sangat cocok bagi lingkungan yang dinamis dan cepat berubah, sehingga memungkinkan pembagian sumber daya yang merata dan efektif. Tapi kekurangannya tuh seringkali karyawan memiliki dua atasan yang harus mereka melaporkan kepada. Jadi sering terjadi pertentangan konflik dan juga ketidaksetujuan dalam struktur ini. Organizational culture merupakan nilai, norma, dan pola perilaku yang membentuk cara anggota organisasi berpikir dan bertindak. Budaya tersebut terbentuk dari pengalaman bersama dalam menghadapi masalah internal dan eksternal. Walaupun tidak tertulis, budaya sangat mempengaruhi pelaksanaan proyek. Faktor seperti teknologi, lingkungan, sistem penghargaan, aturan, peran pimpinan, dan peristiwa penting membentuk budaya organisasi. Dalam manajemen proyek, budaya menentukan kerjasama antar departemen, komitmen karyawan, cara perencanaan, dan penilaian kinerja proyek. Selanjutnya, mari kita membahas study case Rolls-Royce Corporations. Rolls-Royce bukan lagi dikenal sebagai produsen mobil mewah, melainkan sebagai pemain utama mesin jet dunia. Perusahaan ini bersaing ketat dengan General Electric dan Pratt & Whitney dalam pasar yang bernilai sangat tinggi. Jadi setiap keputusan pengembangan mesin menuntut investasi miliaran dolar dan mengandung resiko yang besar. Sehingga untuk menghadapi masa depan, Rolls-Royce memilih fokus pada mesin jet yang lebih efisien. Melalui seri tren, khususnya tren XYB, Rolls-Royce mendukung pesawat Airbus A350 dan Boeing generasi baru. Jika strategi ini berhasil, perusahaan meraih keuntungan jangka panjang. Namun jika gagal, dampaknya langsung terasa pada kinerja keuangan Rolls-Royce. Baik, untuk pertanyaan pertama pada studi kasus, siapa saja pemangku kepentingan utama manajemen proyek Rolls-Royce? Bagaimana Anda akan merancang strategi manajemen pemangku kepentingan untuk menjawab kepentingan mereka? Baik, untuk stakeholders utama manajemen proyek Rolls-Royce dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah stakeholder internal. Stakeholder internal ini meliputi manajemen puncak, manajemen proyek, tim teknis atau engineer, serta departemen pendukung seperti keuangan, operasional, dan pemasaran yang menyediakan sumber daya, serta teknologi dan penyediaan proyek. Lalu yang kedua ada stakeholders eksternal. Jadi ini berupa pelanggan, ini bisa produsen pesawat dan maskapai, lalu pemerintah atau regulator keselamatan, lalu pemasok dalam rantai pasok, serta mitra investor yang berkepentingan pada keberhasilan finansial proyek. Strategi manajemen stakeholder yang dapat dilakukan berdasarkan kerangka blok, manajer proyek perlu menilai lingkungan proyek yang beresiko tinggi dan mengidentifikasi tujuan tiap stakeholder. Lalu menilai kemampuan internal perusahaan dan merumuskan masalah bersama terkait keseimbangan inovasi, biaya, dan juga keselamatan. Selanjutnya, dikembangkan solusi kolaboratif melalui komunikasi intensif, koordinasi lintas fungsi, dan kemitraan strategis. Kemudian, proyek diuji dan disesuaikan secara berkelanjutan agar semua kepentingan tetap selaras sepanjang siklus proyek. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2 dari studi kasus, yaitu buatlah argumen bagi Rolls-Royce untuk membuat kemitraan strategis dengan manufaktur-manufaktur mesin jet lainnya seperti sistem konsorsium yang telah diterapkan oleh Airbus, serta jelaskan keuntungan dan kerugian dari langkah ini. Nah, dalam industri penerbangan sendiri, biaya kegagalan dalam produksi mesin jet ini tuh bisa sangat merugikan bagi perusahaan, terutama Rolls-Royce yang namanya tuh cukup besar dalam industri manufaktur mesin jet. Nah, dengan Rolls-Royce mengambil langkah untuk melakukan kemitraan strategis dengan manufaktur lain, ini tuh akan mengubah posisi Rolls-Royce dari menjadi pemain tunggal dalam industri manufaktur mesin jet menjadi bagian dari aliansi strategis antara manufaktur mesin jet lainnya. Nah, keuntungannya sendiri, yang pertama, Rolls-Royce ini dapat melakukan pembagian risiko finansial apabila salah satu mesin jet dari mereka tidak laku dalam pasar. Ini akan membuat kerugian yang cukup besar bagi Rolls-Royce. Nah,
Tetapi kalau misal Rolls-Royce telah melakukan kemitraan strategis, kerugian ini tuh dapat dibagi di antara konsorsium atau manufaktur mesin jet lainnya, sehingga kerugian ini tidak perlu ditanggung sendirian. Lalu yang kedua, mereka dapat menyelaraskan efisiensi produksi mesin mereka dengan keahlian-keahlian dari mitra-mitra manufaktur mesin jet lainnya mereka, sehingga proses mungkin akan lebih terbantu dan akan lebih efisien dalam memenuhi permintaan dari pasar. Lalu untuk kerugiannya sendiri, yang pertama akan terjadi yang namanya pembagian keuntungan atau profit sharing, di mana si Rolls-Royce ini harus merelakan sebagian dari keuntungan mereka untuk berpartisipasi dalam konsorsium yang telah mereka lakukan. Jadi profit mereka akan dibagi di antara mitra-mitra mereka. Lalu yang kedua yang jelas itu akan terjadi adanya konflik kepentingan dan birokrasi dalam konsorsium ini. Jadi mungkin akan terjadi perbedaan pendapat atau perbedaan tujuan dan kepentingan di antara anggota-anggota dari kemitraan manufaktur mesin jet ini, sehingga bisa terjadi inefisiensi dalam Rolls-Royce untuk memenuhi permintaan mesin jet mereka dari seperti Boeing atau Airbus.